Jumpa lagi kita dengan bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang dasar statika matematika pelajaran untuk kelas 12 SMA ya. Kelas 12 SMA ya. Tapi untuk supaya channel kita ini berlanjut pembelajarannya, kami berharap kiranya anak-anak sekalian bisa subscribe. Sudah itu kalau ada komentar isi di kolom komentar, dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan, nanti kita berusaha untuk menjawabnya. Dan jangan lupa di like juga ya, supaya kita juga terus berlanjut daripada mata pelajaran-pelajaran selanjutnya tentang hal-hal berkaitan dengan kelas 12 ya. Oke. Dan juga yang lainnya, terima kasih selama ini atas selalu memperhatikan kami bimbingan belajar Arif. Oke. Kita belajar tentang dasar statika. Oke, pertama kali kita membahas di sini ada yang disebut dengan statika, yaitu rata-rata. Nah, rata-rata berarti itu kita sering dikasih tahu bahwa ada satu kegiatan disebut rata-rata ya. Pertama kalau ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah ya itu kan 1, 2, 3 aja ditanya rata-rata. Berarti kita kayaknya ini kita hitung ya berapa jumlahnya. 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 berapa, hitung. Nah ini semuanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah jadi kita harus berinci ke sana. Jadi kali ini 3, 4, 5, 6, 7, 8 berapa jumlahnya, nanti kita bagi berapa yang rata-rata kelasnya, rata-rata kelasnya. Nah ya, rata-rata kelasnya ini contoh bentuk yang disebut dengan rata-rata. Jadi kalau kita umpama ada satu bentuk gini, namanya termasuk dalam dasar statika ya. Nah supaya kita lebih jernih lagi, memang kita harus pakai tabel ya. Tabel ini tentu akan memberikan satu kebaikan kita. Umpama saya tabel, saya hapus dulu pengertiannya tadi ya. Nanti, nah saya bilang itu tabel ya. Tabel ya. Umpama ada tabel gini ya. Umpama ada ini, kemudian ada ini, ada ini ya, biar jelas. Ada ini namanya nama tinggi pada, ya di sini ada namanya titik, kemudian di sini ada F, ada D, dan juga ada F. Nah, kita jelaskan dulu ya bahwa ini umpama ada rata-rata itu umpama 150 sampai 154, umpama 155 ya sampai dengan 159, umpama ada lagi contohnya 160 ya, 164 umpama. Kemudian ada 165 sampai dengan 169. Kemudian nanti saya jelaskan ya 170 sampai dengan 174. Ini umpama bentuknya kayak gini. Kita akan mencari tadi rata-rata. Saya bilang tadi ya, tadi bentuknya. Nah ini dari sini kita mengaplikasi kegiatan ini umpama rata-rata. Kalau kita mencari di tengah berarti 150 ditambah 154 bagi 2 gitu ya. Dapatlah 152. Nah 152 ini kita taruh di sini. Kemudian 155 ditambah dengan 159 gitu juga kita cari satu-satu. Nah, memang agak merepotkan dikit ya, tetapi kita lebih mengerti nanti. 155 ya sampai 100 ini berarti berapa? 157 itu ya. Kemudian 160 dengan 164 kita juga dengan 157 ya. 150 ditambah sampai ya ditambah 164, ini sampai bukan kurang ya, bagi 2. Nah, 160 dan 140 berarti 162 semuanya. Nah,
Ini juga 165 ya. Ini arahnya supaya tahu dulu. Ditambah 169 dibagi 2 itu berarti sekitaran 167 di sini, di tengah ya. Kemudian 170 ditambah 174 bagi 2 ini di antara ya, berarti berapa di situ? 172. Nah, sudah dapat kita titik tengah ya melalui proses ini. Nah, sekarang kita lihat di situ ada frekuensi. Frekuensi itu saya kasih ya, umpama frekuensi 3, umpama ada 3, 6 frekuensinya, kemudian ada 984 ya, 984. Nah, jadi kita ini frekuensi. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu supaya kita letaknya tahu, kemudian kita bisa mengetahui juga bagaimana caranya. Jadi kita bikin lagi ini biar jelas ya, kita anukan bagaimana D-nya, bagaimana FD-nya ya, jumlah FD-nya. Sekarang kita perhatikan di situ bahwa ada umpama dari langkah-langkah itu, bahwa kita frekuensi itu ada umpama dari D-nya kita lihat di situ ya, bahwa di situ ada D-nya juga kita lihat, kita taruh di sini ada 10 ya, kemudian juga di sini ada min 5 ya, kemudian juga kita ada 0, 5 ya, kemudian kita ya, kita perhatikan di situ. Nah, sekarang FD berarti perkalian ini, perkalian antara ini, jadi min 30 6 min ini min 30, ini min 30 ya, terus ini 0 ya, kita 40, ini 40. Nah, kita dapatkan satu bentuk yang demikian. Kita jumlahkan semua yang berkait di dalam hal ini ya. Berarti ini 3 tambah 6 kita jumlahkan di sini. Ini juga kita jumlahkan. Nah, ya kita jumlahkan. Dapatlah kita jumlah frekuensi berapa? Ini kita lihat 3 tambah 6 9 18 26 jadi 30. Nah, gitu ya. Kemudian ini juga min 30, min 60 ini 80 jadi tinggal 20 ya. Ini kan kalau ini min 60 ya. Nah, jadi didapatlah F-nya, didapatlah D-nya. Jadi kita tulis di sini. Tulis di sini dulu. Jumlah F sama 30. Nah, jumlah FD itu 20. Nah, sudah dapat kita akan mencari bentuk bagaimana X rata-rata. Nah, X rata-rata tadi kita lihat di situ ada kata-kata yang paling rata-rata itu di antara dengan ini, yaitu angka ini ya. Kita sebutkan X. Ya, rata-rata ya. Jadi kita bisa pakai rumus. Jadi rumusnya adalah XS ya, itu D plus ya, jumlah sigma FD ini per jumlah F. Sudah ya. Nah, sudah, kita masukin aja X rata-ratanya berapa. Jadi kita sudah kasih ambil di tengah, yaitu 162 ditambah jumlahnya berapa nih, FD ya 20 per 30. Jadi X rata-ratanya kita bisa ambil kesimpulan di situ adalah 20 dengan 30 berapa? Kita bagi dulu. Caranya gini, 20 bagi 30. Kan ini nggak bisa 0,200. Nah, diperkirakan kalau kita itu adalah angka 7 apa? Kalau 7 aja 210 dianggaplah ya, atau 6 ya. Kalau 6 kan 180, jadi ini hasil 20 ya, tetap 6 di antara 7 di sini. Jadi 0,7. Nah, ini kita masukin di sini caranya. Ditambah 0,7 ya. Jadi jangan 162 tambah 20. Jadi X-nya didapat berapa? 162,7 ya. 162,7. Nah, ini salah satu kita mencari X rata-rata yang kita sebutkan tadi ya. Jadi kita sebutkan tadi bahwa di situ, bahwa di mana itu. Di sini 162 ini namanya dari sini ke sini namanya interval ya. Ini interval. Ini saya bilang ini interval ya. Jadi interval. Jadi biar tahu. Jadi
Jadi rata. Nah, kenapa kita harus tahu ini? Nah, ini saya sebutkan supaya tidak sama. Ini S, ada SS. Rata-rata ini S itu rata-rata sementara ya. Nah, ini jadi kita untuk menghitung rata-rata sebelum kita menghitung median ya. Jadi median kita kita sambungkan lagi ke situ. Nah, sekarang kalau kita umpama ada bentuk lain ya tentang ini, umpama saya ambil ini tentang rata-rata juga ya. Sudah. Nah, ya, kita lihat di sini umpama ada bentuk yang sedemikian diketahui, umpama satu rata-rata dari nilai ya, nilai 39 ya, siswa rata-rata ada gini, soal adalah rata-rata adalah 45, anggap 45 ya, kita anggap ya rata-rata ya. Kemudian dari situ berarti kita udah bisa mengetahui bahwa ini namanya N1. N1 berarti 39. Nah, ini kalau kita ini ada kode ini. Rata-rata umpama diketahui demikian ya misalnya. Nah, kemudian kita ada di situ bahwa ada cara nilai rata. Bagaimana seandainya ada satu nilai, jadi ada nilai ya, nilai saya bilang ya, ada nilai yang ditambahkan. Nah, ya, nilai yang ditambahkan atau digabungkan ke nilai rata-rata ke 40 seorang siswa menjadi 4. Nilai itu kan digabung. Jadi menjadi nilainya umpama ya, nilainya. Nah, ini pertanyaan ya, nilainya umpama jadi 46. Jadi karena ini ya nilai X ya, nilai X ini ya, nilai yang ditambahkan digabung menjadi nilai. Berarti jumlah N1-nya berubah. Jadi N1-nya itu adalah berapa? 30 tetap ya pada posisi nilai. Jadi kita X rata-ratanya kita mencari X rata-rata N ya, N1 kali X1 ya ditambah dengan X ya. Saya kasih kode demikian supaya ditambah N1 plus 1. Ini rumus yang bisa menyelesaikan. Jadi sekarang kita lihat X rata-rata tadi berapa? Dari 39 siswa. Nah, yang setelah ditambah menjadi 40. 46 ini. Taruh di sini. Udah ya. Kemudian kita lihat di sini nilai rata-rata pertama N1 adalah 39 ya. Kemudian kita lihat 39 ini dari 45 ditambah 1 tadi, X tadi ditambah dengan X ya. Jadi ditambah dengan 1 X ya, X ini tadi. Jadi ditambah dengan 1 orang lagi. Jadi nilainya ya, jadi berarti berapa nih? Tambah 1 berarti 39 ditambah 1 orang nih, rata-rata ini ya. Jadi X1 ini saya bilang sama ini. Nah, itu ya. Oke. Nah, sedang dari sini kita dapatkan bahwa di sini 46 sampai 39 kali 45 itu 1755 ya. Kalau kita lihat 39 45 5 4, 5, 3, 15, 9 4 tambah 9, 6, 3 maka 3, 12, 15 5, 5, 7 1, 1, 7, 5 ya 1, 7, 5 ditambah 1 per 40. Nah, kita dapatkan itu kan. Jadi kita dapatkan di situ. Nah, sekarang kita yang mengantisipasi ini begitu. Jadi kita tahu bahwa yang perlu kita tahu di sini adalah X ini ya, berapa X. Jadi kita dapatkan di situ X sama dengan
berapa itu? Kalau kita lihat nanti 1000 ini kali ini tadi 40 ya, ini anggap aja yang kita 40 dikali 46, X-nya itu berapa? Sama dengan 1756 kalau nggak salah ya. Ini ditambah, ini perbandingan beginian ya, ditambah dengan X, X tadi tambah dengan X tambah dengan X yang jelas ya. Nah, jadi berapa X-nya? Dapatlah kita X-nya, emang agak panjang ya kalau namanya rata-rata. Didapatkan X-nya itu hasil daripada pembagian itu, berarti dikurang ini 40 kali 46, kita coba dulu ya. 0, 24, 0, 44, 16, 0, 4, 2 tambah 6, 8, 18, 40 ya. Jadi di sini 18, 40 sama dengan 17, 56 ditambah X. Berapa X? Ya kurangin aja. Jadi berapa? Sekitaran 15, 40, 85 ya. Nah jadi ini baru nilai dasar statistika tentang cara menghitung rata-rata ya. Jadi kita rata-rata cara menghitung. Nah ini ada lagi caranya supaya kita ini hapus lagi, banyak bentuknya ya. Jadi jangan lupa anak-anak like ya, dan juga subscribe-nya agar pembelajaran kita terus berjalan. Dan apabila ada komen silakan ditulis di kolom komentar, dan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan, selagi kami bisa untuk menjawab, insya Allah kami akan jawab. Oke, kita coba lagi ya agar paham ya tentang masalah rata-rata ini. Apa ada satu soal lagi nih, soal kita anggap ya. Nah, jadi soal rata-rata saya anggap ya, soal rata-rata Bapak ada umpama di sini tertulis nilai ujian. Nah, ujian ya, anggap ya MTK sebelah sini. Kemudian di sini ada frekuensi. Ya. Oke. Nah sekarang ada di sini tertulis 420. Kemudian ada lagi di situ memang 540 ya. Saya lihat soalnya 540, ini 20 ya. 4. Kemudian ada 670 ya, 670 pama. Kemudian saya lihat 8 ada A di sini. Pama cara kita menghitung ya. 10 10. Pama 10 10. Nah, yang ditanya berarti di sini yang ditanya adalah nilai berapa nilai A. Nah, kalau seandainya ada kayak gini, ini nilai ujian matematika, ini frekuensi, saya jelasin ya. Ini nilai, nilai matematika ya. Nah ya sudah bisa tahu ya kalau kita pisahkan. Jadi saat di sini ada satu gambaran kita mencari A. Sekarang kalau kita di sini berarti kita harus X rata-rata. Nah, berarti ada satu X rata-rata ya. Bahwa di situ sama kita dikasih tahu bahwa X rata-rata, umpama di sini rata-rata adalah X rata-ratanya umpama 6. Nah, dikasih tahu ya, X rata-rata 6. Berarti kita pakai satu wujud rumus yang harus kita tanamkan di sini, bahwa di sini X sama dengan apa ya? Jadi jumlah ya, sigma ya, sigma n di sini ya, saya kasih rumusnya. Kemudian ini X1 kali X1, kemudian di situ terus kita terus ya. Nah, ini ada rumusnya. Jadi ada rumusnya ya. Sini X rata-rata per, kita anggap di situ bahwa
jumlah ya, jumlah sama di sini n ya. Kemudian kita lihat di sini ada I sama dengan I1, kemudian ada X1 frekuensi 1 ya. Ini satu rumus ya, satu rumus yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan ini. Nah, kita tahu di sini bahwa X rata-rata sudah diketahui 6. Nah, kemudian kita kalikan aja 20 kali 4 ya. Frekuensi 20 kali 4 ditambah 40 kali 5 ditambah 70 kali 6 ditambah A kali 8 ditambah 10 kali 10 per. Nah, berarti ada pernya, yaitu jumlah semuanya yaitu adalah di sini 20 tambah 40 ditambah 70 ditambah dengan A ya, tambah dengan A tambah 10. Nah, ini rumus dari sini. Nah, dari sini kita dapatkan, coba ya. Nah, 80 ditambah 200 ditambah 64 220 ditambah 8A ditambah 100. Oke, 40 ya, oke sini. Terus jumlahkan 20 60 61 tambah 70 130 140 tambah. Nah, kita dapatkan demikian kan, coba diperhatikan. Nah, jadi kan, nah yang ini kalikan ke sini, caranya kita pindahkan ke sini. Mohon maaf ya, media kita terbatas, jadi kita harus memaklumi. Nah, sama dengan 80 tambah 200 ya, ditambah 480 820 ya, kemudian ditambah dengan 100 didapat 800 ya, 800. Nah, ini semua ini 80 280 semuanya 800 ya. Nah, sudah dapat dari sini, kita dapatkan dari sini, berarti kita mulai aja. Iya kan, ini 0 6 kali 4 24 2 ya, 6 kali berarti berapa? 840 ya, benar ya, 840. Ini kali ini ditambah 6A dengan 800. Nah, kita dapatkan di situ kan. Jadi kita mudah untuk mensiasati dalam hal trik linear 8A. Mohon maaf, 8A nanti salah. Nah, sekarang kita susun semuanya itu dalam bentuk yang sangat baik. Contoh ini, nah, pindahkan 880 ya, ini dikurang 800. Nah, sudah ya. Kemudian di situ 8 nih, 8A ya, 8A dikurang 6A kan, lihat kan, jadi berapa? 40 sama dengan 2A, jadi A sama dengan 40 bagi 2 bagi 2 jadi nilai A ini didapatkan adalah 20. Nah, itu cara kita mencari nilai soal rata-rata ya. Dan kita untuk statika ini kita harus memahami tentang nilai rata-rata. Nah, sekarang kita hapus dulu medianya ini, media kita ini. Oke, selanjutnya kita hapus dulu ya. Nah, sekarang kita harus menyimak juga di sini, ada tahu juga bahwa kita di situ ada juga di sini namanya median. Nah, median juga termasuk di dalam hal nilai statika ya. Median itu rumus, kita rumuskan di sini ya. ME sama dengan, kita tahu aja ya, CB plus ya, kemudian rumusnya per N2 ya, supaya tidak salah nanti saya jelaskan maksudnya ya. 2 per ya, oke, kali P. Nah, sekarang sudah ME yang jelas-jelas berarti ME itu median ya. Kemudian ada TB ini tepi bawah ya, kelas median.
tahu. Kemudian ada F besar ini frekuensi kumulatif yang tahu. Kemudian di situ ada frekuensi kelas median ya. Kemudian ada lagi N banyak data, kemudian V panjang kelas ya, panjang. Oke, demikianlah dulu pertemuan kita pada hari ini. Mungkin akan kita lanjutkan pada hari-hari yang datang. Jangan lupa share, like, subscribe, dan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin Anda kasih komentar untuk kemajuan kita, isi di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan sampai kita tidak belajar. Indonesia harus tetap maju. Oke, sip.